Pernah kepikiran gak sih gimana caranya bahasa yang dipakai di India, kayak Hindi, bisa punya hubungan keluarga sama bahasa Irlandia yang letaknya ribuan kilometer jauhnya? Ratusan bahasa yang kelihatannya beda banget, ternyata semuanya saling terhubung. Nah, selama berabad-abad, ini jadi misteri besar. Tapi baru-baru ini, sains berhasil mengungkap sebuah kisah yang luar biasa tentang satu bahasa kuno dan perjalanannya keliling dunia. Oke, cerita kita ini dimulai jauh di tahun 1786. Ada seorang hakim Inggris di Kalkuta namanya Sir William Jones yang ngeh akan sesuatu yang waktu itu kedengarannya mustahil. Dia melihat ada hubungan yang nggak bisa disangkal antara bahasa-bahasa yang terpisah begitu jauh. Pengamatannya inilah yang pertama kali memicu pertanyaan besar yang butuh ratusan tahun buat dijawab. Jangan-jangan mereka semua ini berasal dari satu nenek moyang yang sama? Dan coba lihat deh seberapa besar skala teka-teki ini. Keluarga bahasa Indo-Eropa ini mencakup lebih dari 400 bahasa yang masih dipakai sampai sekarang oleh miliaran orang. Dari bahasa Farsi di Iran sampai Spanyol di Eropa, semuanya itu cabang dari satu pohon keluarga yang sama. Pertanyaan besarnya, akarnya ada di mana? Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Detektif pertama yang turun tangan dalam kasus ini adalah para ahli bahasa atau linguis. Tanpa adanya catatan tertulis, mereka harus cari petunjuk yang tersembunyi di dalam bahasanya itu sendiri. Mirip-mirip arkeolog lah, tapi yang digali bukan artefak, melainkan kata-kata kuno. Nah, yang super keren dari slide ini adalah cara mereka mecahin kodenya. Salah satu terobosan terbesarnya itu hukum Grimm, yang nunjukin kalau ada perubahan bunyi yang polanya bisa diprediksi. Contohnya nih, bunyi P dalam bahasa Latin itu secara konsisten jadi F dalam bahasa Inggris. Pater jadi father. Ini tuh kayak kemiripan dalam keluarga. Justru perbedaan-perbedaan kecil inilah yang jadi bukti kalau mereka itu saling berhubungan. Lewat perbandingan yang super teliti, para ahli bahasa ini berhasil merekonstruksi bahasa Induk yang udah hilang, yang mereka sebut Proto-Indo-Eropa atau PI. Coba bayangin deh, mereka itu menghidupkan kembali bahasa lisan dari orang-orang yang nggak pernah nulis satu kata pun. Ini benar-benar kerjaan detektif linguistik tingkat dewa sih. Dan setiap kata yang berhasil direkonstruksi itu, wah kayak nemuin fosil. Ambil contoh kue klos, kata mereka untuk roda. Kita tahu kan, roda itu baru ditemukan sekitar 3.500 sebelum Masehi. Nah, ini ngasih kita batas waktu yang krusial banget. Para penutur PID ini nggak mungkin hidup sebelum teknologi ini ada. Kosakata mereka seakan-akan melukiskan dunia mereka. Kata peku nunjukin kalau kekayaan itu diukur dari ternak. Hereges adalah sebutan untuk raja pendeta mereka, dan demspotis, yang jadi akar kata despot, adalah kepala rumah tangga. Dan yang paling penting, ada kata gostis, sebuah aturan soal keramatamahan yang jadi kunci buat bertahan hidup. Jadi, tanpa satu pun tulisan, kita bisa ngintip kayak gimana sih dunia mereka dulu. Oke, jadi para ahli bahasa udah ngasih kita gambaran siapa orang-orang ini. Tapi, mereka tinggal di mana? Nah, untuk itu, kita harus beralih dari kata-kata ke dunia nyata, di mana para arkeolog dan ahli genetika nemuin potongan puzzle yang selama ini hilang. Ceritanya dimulai dengan sebuah kehancuran. Sekitar tahun 4400 sebelum Masehi, masyarakat zaman tembaga paling maju di Eropa, kayak budaya Varna di Bulgaria, tiba-tiba lenyap begitu aja. Ratusan pemukiman pertanian ditinggalkan, peristiwa ini menciptakan kekosongan besar, sebuah panggung yang seolah-olah siap buat diisi oleh pemain baru. Dan bukti siapa pemain baru ini datang dari tempat yang nggak terduga, genetika. Dan ini dia bukti pamungkasnya yang datang dari DNA purba. Setelah tahun 2450 sebelum Masehi, 90%, ya 90%, itulah jumlah gen di Britania yang tergantikan oleh para migran dari stepa Eurasia. Ini bukan sekedar pertukaran budaya biasa, ini adalah pergeseran populasi besar-besaran yang jejaknya masih bisa kita lihat dalam DNA orang Eropa modern. Awalnya, bukti genetik yang dramatis ini digambarkan sebagai sebuah penaklukan berdarah. Media langsung ngebayangin gerombolan prajurit stepa yang brutal menyerbu seluruh Eropa. Tapi ya, seperti biasa, cerita yang sebenarnya itu sedikit lebih rumit dari itu. Para arkeolog ternyata nggak nemuin banyak bukti adanya pembantaian besar-besaran. Kuburan orang Yamnaya jarang banget berisi senjata, dan kerangka mereka juga nggak nunjukin tingkat kekerasan yang tinggi. Ini nunjukin kalau meskipun terjadi pergantian populasi, prosesnya lebih mirip percampuran dan asimilasi yang bertahap selama berabad-abad, bukan satu invasi tunggal yang brutal. Sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama tersangka utama kita dalam penyebaran bahasa ini,
orang-orang Yamnaya. Deskripsi tentang mereka ini, wah cocok banget sama profil yang udah dibuat sama para ahli bahasa. Orang Yamnaya ini benar-benar pionir. Mereka adalah penggembala nomaden sejati yang pertama yang hidup di atas gerobak dan berhasil menguasai padang step yang super luas. Pola makan mereka yang kaya susu dan daging bikin mereka tumbuh jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada masyarakat petani di sekitar mereka. Mereka benar-benar berhasil membuka potensi ekonomi dari padang rumput Eurasia. Masyarakat mereka itu terstruktur di sekitar kepala klan yang kuat, yang menawarkan perlindungan dengan imbalan upeti. Dan yang menarik, mereka punya sistem kelompok prajurit muda. Jadi, para pemuda ini akan meninggalkan komunitas mereka untuk sementara waktu, hidup sebagai kelompok perampok, sebelum akhirnya kembali sebagai pria dewasa. Nah, sistem inilah yang ternyata jadi mesin pendorong ekspansi mereka. Cara pandang mereka itu tercermin banget di mitos utama mereka. Kisah tentang pengorbanan saudara kembar untuk menciptakan dunia. Mitos ini bukan cuma ngejelasin asal-usul alam semesta, tapi juga melegitimasi cara hidup mereka, termasuk pengorbanan ritual dan bahkan perampokan ternak, sebagai bagian dari tatanan kosmik yang benar. Jadi, coba kita rangkum sebentar ya. Cuma dari kata-kata, para ahli bahasa berhasil merekonstruksi sebuah budaya. Pengembala nomaden yang punya gerobak beroda, yang ngukur kekayaan dari ternak, yang patuh sama aturan keramatamahan, dan menyembah dewa langit. Dan ini dia momen yang bikin merinding. Para arkeolog dan ahli genetika yang bekerja sendiri-sendiri ternyata nemuin budaya yang persis sama di stepa Eurasia. Orang-orang yang Naya. Kecocokan antara bukti linguistik dan bukti fisik ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam studi prasejarah. Luar biasa kan? Oke, jadi gimana caranya warisan mereka bisa menyebar begitu luas dan begitu sukses? Ternyata mekanismenya itu sama cerdiknya dengan gaya hidup mereka. Mereka pakai strategi cerdik yang disebut musim semi suci. Gini cara kerjanya. Pertama, kalau sebuah komunitas lagi tertekan, misalnya karena kelebihan populasi. Kedua, bukannya berperang, mereka malah mengirim seluruh kelompok prajurit muda mereka keluar. Ketiga, misi para pemuda ini adalah menemukan tanah baru dan mendirikan komunitas mereka sendiri. Hasilnya, ekspansi wilayah yang terus-menerus menyebarkan budaya dan bahasa mereka dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, kisah Proto-Indo-Eropa ini adalah kisah tentang migrasi, percampuran, dan adaptasi. Bahasa yang paling berpengaruh dalam sejarah ternyata bukan produk dari budaya yang murni dan terisolasi, melainkan sebuah bahasa hibrida yang terus berubah, yang dibawa melintasi dunia oleh para migran. Ini jadi pengingat yang kuat banget, yang patut kita renungkan, apalagi di dunia kita sekarang.